Oke, Pak Kece, ini sudah ada yang menanti Bapak nih, Pak Hasan. Boleh, boleh. Selamat malam, Pak Hasan. Selamat malam Pak Kace. Ini Pak Yusuf bukan, kayaknya suaranya beda ya. Saya adminnya, Pak. Selamat malam juga. Salam Selamat sadar. malam, salam sadar, Selamat malam, Pak salam akal Hasan. sehat. Malam Bulan. Ya, selamat malam, Pak. Iya, ini saya bisa langsung mulai atau gimana? Silakan mulai, Ini Pak. mulai mau ditanya apa mau bertanya? Saya mau bertanya Pak Kace, karena saya Boleh, termasuk boleh. orang yang bingung seperti Pak Kace bilang tadi itu. Jadi Pak Kace itu ngomong tadi kalau di Kristen itu nggak boleh poligami ya. Kalau istri kedua dan seterusnya itu termasuk pesundal. Betul begitu Pak ya? Iya Pak, tidak boleh. Kalaupun ada itu oknumnya yang nggak tahan nafsu. Siapa tahu hiperseks, nggak apa-apa lah. Ya. Jadi istri Kasihan kedua kalau dan yang seterusnya itu termasuk pesundal Pak ya? itu Seperti menurut Pak Kace Alkitab kan begitu. Jadi Oh, menurut Alkitab apa menurut kehendak pribadi nih? bukan Alkitab lah Pak. Kita kan diskusi Oh, berdasarkan iya. Alkitab ya kan? Kalau orang mengawini janda yang diceraikan oleh suaminya, maka orang itu berzina selama itu. Oke, udah cukup Pak. Alkitab. Saya ini ya nemu sesuatu yang membuat saya bingung Pak. Kita mulai dari silsilah Yesus ya. Matius 1 ayat 6. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Kemudian kita lihat siapa sih Uria dan Salomo ini? Nah, kita baca di 2 Samuel 11. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, nampak kepadanya dari atas soto itu seorang. Halo Pak, saya membaca Alkitab Pak. Nggak apa-apa, biar dulu. Iya, saya ini berdiskusi Alkitabiah Pak. Kenapa saya nggak boleh baca kitab Alkitab? Boleh, sebentar dulu Pak. Boleh. Lanjut. Tinggal sebentar. Iya, jangan Saya dipotong mau lah, Pak. Jangan dipotong dulu lah. Sama Pak Kace aja, Anda kok meremehkan Pak Kace sih, mau naikkan orang Kristen lagi? Pak Kace ini hebat kan berdasarkan kitab. Simpel-simpel aja, jangan dakwah kan Bapak mau bertanya. Ya, bertanya betul. Kemudian seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu tidur dengan perempuan itu yang baru selesai membersihkan kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian aku mengandung. Nah, sekarang Daud berharap Uria ini mati di medan perang. Sebagaimana ayat berikut Pak, 2 Samuel 11. Dituliskanlah dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam. Nggak usah dibaca, paham saya Pak. Cuman Bapak. Iya, akhirnya Uria meninggal kan Pak. Ya, akhirnya Uria meninggal dan istrinya pun berduka. Kemudian akhirnya Daud menikah dengan Batseba tersebut. Ada di ayat 2 Samuel 11. Kemudian Bapak bingung dengan itu Pak ya? Belum selesai Pak. Kemudian lahirlah. Bapak bingung dengan ayat itu? Belum Pak. Kemudian lahirlah putra Daud, 2 Samuel 12. Di ayat 24-nya, kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya, ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengannya, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Daud memberi nama Salomo. Jadi kita udah tahu Pak ya, Salomo itu siapa, Uria itu siapa. Kemudian pertanyaannya gini, ini bukan pertanyaan sih, apakah Ibunda Salomo adalah istri pertama Daud? Ternyata bukan, karena Daud ini udah punya istri yang lain, ada di Samuel
1 Samuel 18 saya bacakan apa enggak? Intinya Nggak usah. nggak usah ya. Daud itu Saya sudah tahu maksudnya. ya Batseba ini istri kedua, bukan istri pertama. Atau bahkan itu adalah istri orang lain, bukan istri orang lain. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Kristen memperolok poligami, sedangkan Yesus yang dituhankan itu dilahirkan dari ibu hasil poligami, nenek moyangnya, Pak. Bahkan mantan istri orang tersebut adalah orang lain, istrinya orang lain yang direbut secara kejam. Kok bisa, Pak? Kok gimana ini Yesus kok dilahirkan dari istri kedua? Baik. Silakan, itu yang saya bingung, Pak. Silakan dijawab, Pak. Oh ya udah. Kalau memang Bapak sudah merasa bingung dengan ayat itu, saya ucapkan selamat, Anda sudah bingung. Kenapa saya ucapkan selamat? Ini jawaban Bapak, jawaban dari pertanyaan Bapak. Kenapa? Karena Bapak memberikan pertanyaan, Bapak jawab sendiri, Bapak terangkan sendiri, jelas itu yang mendengar sudah sangat jelas. Maka saya tinggal mengucapkan jawabannya selamat, Bapak sudah bingung. Jangankan Bapak yang bingung, Muhammad sendiri bingung. Di mana bingungnya? Saya tunjukkan ayatnya di Al-Quran. Muhammad sendiri sudah bingung, Pak. Qul ma kuntu bid'amina rasuli ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in atabiu ila ma yuha ila wa ma ana ila nadhirun mubin. Yang artinya, katakanlah aku bukan rasul yang pertama di antara rasul, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku juga terhadap kamu. Jadi Nabi Muhammad sendiri bingung terhadap dirinya, apalagi terhadap Pak Hasan. Pasti kalau Pak Hasan bingung mengikuti Muhammad, Muhammad sendiri sudah bingung. Makanya kalau Anda supaya tidak bingung, jangan mengikuti ajaran yang membingungkan. Bapak setelah dibaptis baru mempelajari Alkitab, baru Anda akan paham. Sebagaimana Muhammad Kece paham Alkitab. Itu Pak jawabannya. Saya gini, Pak Kece, Pak Kece tadi bilang bahwa istri kedua itu pesundal. Tapi Yesus kok dilahirkan dari seorang pesundal? Itu yang saya bingung, Pak. Iya, kenapa Bapak bingung? Kenapa Bapak bingung? Karena Bapak tidak membaca Alkitab secara utuh. Ya, dan Bapak membawa kitab, hanya menggunakan otak Bapak sendiri, bukan menggunakan hikmat Tuhan. Firman Tuhan tidak bisa dimengerti oleh orang yang hatinya kotor. Ya, Bapak kalau Bapak sudah bisa mensucikan hati, baru Bapak akan mengerti firman Tuhan. Bapak sudah mensucikan hati. Silahkan jawab pertanyaan saya. Secara fakta, Yesus kalau menjawab pertanyaan Bapak, kalau saya menjawab secara keinginan Bapak, itu saya akan blunder, Pak, dengan pengajaran Bapak yang Bapak saja masih bingung. Bagaimana saya harus menjawab? Maka saya ucapkan tadi, kalau Bapak sudah bingung dengan ayat itu, saya ucapkan selamat Bapak bingung. Karena Bapak mengikuti Nabi yang bingung. Ayat Alkitab tersebut, tapi kebingungan saya terhadap Pak Kece ini, kok bisa melarang poligami? Oh, enggak apa-apa, Bapak bingung. Saya mah nggak bingung, karena saya punya Tuhan Yesus. Loh, ya Tuhan Yesus sangat jelas tidak membingungkan. Kalau Muhammad bingung, karena dia tidak tahu nasibnya surga atau neraka. Pak, ini jelas banyak yang nonton. Silakan jelaskan ayat tadi. Justru ini yang saya sampaikan ke publik. Saya tidak mau mengikuti pertanyaan Bapak yang blunder. Jelas bagaimana mungkin Yesus dilahirkan dari seorang istri kedua yang direbut dari orang lain? Itu bagaimana, Pak? Bagaimana ceritanya? Bapak bertanya tidak berdasarkan dalil. Di mana ayatnya Maria menikah jadi istri kedua. Jadi Anda jangan ngelantur di sini. Maka saya jawabannya itu untuk Anda. Selamat Anda bingung. Dari awal saya baca silsilah Yesus ada di Matius 1:16. Di situ dijelaskan usai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Nah, itu kan berarti keturunan Yesus itu. Ke bawah terus sampai ada Yesus. Yang pertanyaan saya, kok bisa sih? Kenapa Tuhan nggak memilih kalau memang poligami dilarang? Kenapa Tuhan nggak memilih istri pertama aja atau
laki-laki yang nggak Jadi berpoligami. begini Pak Hasan, Bapak jangan ngatur Tuhan, itu rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kok Bapak yang Nah, ngatur? Itu keturunan sebab. Sekarang begini, Nabi tidak memperanakan jadi Nabi. Justru Maria yang bukan Nabi, dia memperanakan Nabi gitu loh. Artinya kitab Anda itu memperbolehkan poligami. Coba sebutkan larangan poligami di kitab Anda Nah mana? itu pengertian Bapak, makanya Bapak jangan mengartikan sendiri, minta hikmat Tuhan. Ya, karena itu pengertian Bapak, kesimpulan Bapak yang gagal paham terhadap Alkitab, maka Anda menafsirkannya sesuai otak pemikiran Anda. Begitu ya Pak Hasan? Bapak kan udah ngerti, hatinya bersih dan segalanya. Panggil Roh Kudus coba Pak untuk menjawab hal ini. Silakan. Nah, Bapak harusnya manggil Roh Tuhan Bapak. Bapak kan nyembah Allah, sholat itu nyembah Allah. Waktu sholat tanyakan, mana sih yang benar? Yesus apa Muhammad? Itu dong. Harusnya begitu, Pak. Kalau urusan ini nggak perlu manggil Tuhan, Pak. Udah terlihat jelas ayatnya. Saya bacakan. Iya, makanya kenapa Bapak bingung? Berarti Bapak belum mengenal Tuhan. Kalau Bapak sudah mengenal Allah, Bapak nggak bakal bingung dengan hal seperti itu. Karena Bapak ingin mengatur Tuhan, maka Anda jadi bingung. Pak Kacek jelas kan bisa menjelaskan ke penonton semua nih. Tidak, saya bukan maksud ini, bukan upaya blunder, bukan. Saya ingin menjelaskan kepada publik bahwa mengikuti Muhammad, contoh Pak Hasan bingung ya. Makanya ikutilah Yesus supaya tidak bingung. Iya, saya bingung. Kitabnya ikuti Alkitab, bukan mengikuti hadis karangan manusia. Karena Pak Hasan ini sudah terdoktrin oleh cekokan hadis, makanya jadi bingung dia. Yang saya bingung itu Pak Kacek kok bisa melarang poligami, sedangkan Yesus itu adalah keturunan dari orang poligami. Ditanya ayatnya mana larangan poligami, nggak tahu. Aduh. Iya, saya gila dan